Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen Ibu Lilik Herawati MPD MA selaku dosen pembimbing pada mata kuliah membaca komprehensif serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya dari kelompok 2 mata kuliah komprehensif akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan hakikat membaca komprehensif yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian komprehensif dan membaca. Komprehensif berasal dari bahasa Inggris, yaitu komprehensif yang artinya luas, menyeluruh, dan menyelimuti banyak hal. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau media tulis. Secara singkat dapat dikatakan menurut Finocchiaro dan Bomono, membaca yaitu memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahasa tertulis. Selanjutnya yaitu ada tujuan membaca. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna. Yang pertama ada memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Yang kedua memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Yang keempat membaca bertujuan untuk menyimpulkan isi yang terkandung dalam bacaan. Yang kelima mengelompokkan atau mengklasifikasi jenis bacaan. Yang keenam menilai atau mengevaluasi isi wacana atau bacaan. Yang ketujuh membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya adalah hakikat membaca. Suatu teori membaca mempunyai nilai dan fungsi tersendiri dalam studi membaca dan pengajaran membaca. Pertama, suatu teori membaca dalam kelebihan dan kekurangan banyak sekali membantu pihak yang bermaksud mempelajari masalah membaca dan pengajaran membaca untuk memperoleh gambaran tertentu tentang apa yang disebut membaca. Yang kedua, khusus bagi pembina pengajaran membaca, suatu teori tentang membaca sangat diperlukan dalam membina dan melaksanakan tugas pembinaan kemampuan siswa dalam membaca. Yang ketiga, mereka yang bermaksud melaksanakan suatu penelitian tentang masalah membaca dan pengajaran membaca, suatu teori membaca mutlak dibutuhkan. Selanjutnya adalah pendekatan dalam membaca. Pendekatan yang selama ini diterapkan dalam studi membaca untuk menghasilkan teori membaca pada dasarnya berkisar pada 3 macam. Yang pertama, pendekatan konseptual. Yang kedua, pendekatan empirikal. Yang ketiga, pendekatan eksperimental. Pendekatan yang pertama meliputi bermacam-macam metodologi pendekatan yang kesemuanya berangkat dari satu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan suatu model tertentu tentang proses membaca. Pendekatan kedua, pendekatan empirikal, mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun dari orang-orang lain yang dijadikan subjek penelitian. Kemudian yang ketiga, pendekatan eksperimental, meliputi berbagai macam pendekatan yang kesemuanya berangkat dari suatu eksperimen tertentu yang ditujukan terhadap seperangkat perilaku membaca yang dapat diamati, dikaji, diuji, dan kemudian dianalisis untuk disimpulkan menjadi suatu teori membaca tertentu. Mengingat banyaknya ragam pendekatan yang masuk ke dalam setiap ragam pendekatan pokok tersebut di atas, maka dapat dipahami kalau dalam studi membaca muncul beraneka ragam teori membaca. Kemudian ada pendekatan konseptual. Harusnya konseptual itu ada yang di pertama. Konseptual terhadap proses membaca banyak dimanfaatkan oleh sementara ahli bidang studi membaca sejak pertengahan pertama abad ini. Pendekatan tersebut kemudian direvisi karena disadari banyak kelemahannya.
Sebagai penggantinya, dipakailah teori transformasi generatif temuan Noam Chomsky sebagai acuan kerja untuk memberikan proses membaca dalam bentuk suatu model yang dikenal sebagai model membaca Goodman atau The Goodman Model of Reading. Demikian diskusi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.